Selamat datang di Literasi Talk TBM Karya Prestasi. Ruang temu bagi kita semua untuk berbagi gagasan, memperluas kesadaran, dan yang terpenting menemukan dorongan untuk bergerak. Sesuai semangat TBM Karya Prestasi, menyalakan aksara, menebarkan cita. Literasi Talk hadir bukan sekedar sebagai ruang bicara, tetapi sebagai wadah bertumbuh, bergerak, dan berdampak bersama. Hari ini kita akan berdialog, menyimak, dan memaknai agar apa yang kita bicara tidak berhenti di kepala, tapi sampai ke langkah yang nyata. Karena literasi bukan hanya tentang tahu, melainkan tentang sadar dan berani bertindak. Mari, tanpa kita berlama-lama lagi, mari kita mulai Literasi Talk. Kata yang berarti, aksi yang berdampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan salam literasi untuk kita semua. Halo teman-teman live Instagram. Senang sekali saya Nafisa Khairani bisa menemani teman-teman semua di sore hari ini dalam Literasi Talk episode 6 yang diselenggarakan oleh TBM Karya Prestasi. Pada kesempatan kali ini kita hadir dalam sebuah ruang literasi dengan tema yang sangat spesial, yaitu Buah Ramadan, literasi sebagai jalan menjadi pribadi berkarakter. Tema ini mengajak kita untuk menyadari bahwa Ramadan tidak hanya tentang waktu untuk menahan lapar dan haus, tetapi juga kesempatan untuk lebih mengenal diri sendiri melalui kegiatan yang bermanfaat seperti membaca, menulis, dan merenungkan pengalaman hidup. Melalui kebiasaan literasi diri selama Ramadan seperti memperbanyak membaca dan menulis hal-hal yang kita pelajari, kita dapat menemukan banyak pelajaran berharga. Dari proses tersebut, pemahaman dan cara berpikir kita dapat berkembang, sehingga membentuk pribadi generasi muda yang lebih baik dari masa depan. Sore hari ini kita akan berbincang bersama dua narasumber yang sangat luar biasa yang akan berbagi pandangan, pengalaman, dan cerita tentang bagaimana kita dapat menemukan makna Ramadan melalui literasi diri. Melalui kegiatan sederhana seperti membaca, menulis, dan merenungkan pengalaman selama bulan Ramadan, kita bisa belajar memahami diri sendiri dengan lebih baik. Dalam diskusi ini, kita juga akan melihat bagaimana kebiasaan literasi dapat membantu kita mengambil pelajaran dari setiap momen di bulan Ramadan. Harapannya kita dari perbincangan sore hari ini kita tidak hanya mendapatkan wawasan baru, tetapi juga terinspirasi untuk menjadikan Ramadan sebagai waktu tepat untuk memperbaiki diri dan menumbuhkan kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dua narasumber kita yang luar biasa hari ini. Izin kita akan mengundang narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore, Kak. Halo Nafisa, selamat sore. Halo, Kak. Selamat sore. Kita jadinya di jam 5 ya. Iya, tadi sedikit ada kendala ya, Kak. Mohon maaf, Kak. That's okay. Sekarang masih nunggu Karin ya? Iya.
Awas tanganku. Sakit tanganku. Awas ya. Oke. Nafisa puasa hari ini? Alhamdulillah puasa, Kak. Tetap semangat ya meskipun puasa. Iya, Kak, harus dong. Ini kayaknya belum masuk, Kak, Karinanya. Tadi beliau sudah ada di live kok. Halo. Bentar ya, Kak. Boleh, Kakak. Waduh. Apa itu? Ya, nge-lag HP ya. Iya, Kak. Coba ini lagi, Kak. Halo, maaf ya. Iya, Kak. Ini Kak Karinanya nggak bisa, tidak bisa bergabung. Mungkin karena belum follow-followan. Kayaknya ya, Kak. Coba minta untuk follow dulu. Biasanya kendalanya seperti itu. Bentar ya, Kak. Oke, aman. Alhamdulillah. Oke, selamat bergabung Kak Karina dan Kak Anissa ya. Panggilannya Kak Kita Anissa. boleh panggil Hana aja. Oke, baik Kak Hana. Baik, sebelum masuk ke diskusi, saya persilakan untuk masing-masing narasumber untuk memperkenalkan diri secara singkat. Baik, dipersilakan untuk Kak Hana terlebih dahulu. Oke, terima kasih banyak Kak Nafisa. Salam kenal juga Karina. Halo semuanya. Halo Kak. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Anissa Putri Saiparianti, tapi nama bekennya Hana Soraya. Gen Z tahu ya arti beken apa ya? Iya. Sekarang sudah 22 tahun, aku merupakan mahasiswa ilmu komunikasi dan sekarang sedang tidak berada di Bangka Belitung, meskipun posisinya sekarang Nafisah dan Karina sama-sama ada di Bangka. Iya, Kak, sama-sama ada di Bangka, Kak. Karena pekerjaan aku sekarang ditempatkan di Jember, Jawa Timur.
Aku berprofesi sebagai konsultan sertifikasi halal dan juga sosiopreneur yang aktif di bidang komunikasi serta public speaking sesuai dengan jurusan kuliahku. Terima kasih. Terima kasih Kak. Baik, silakan untuk Kak Karina. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Dan mohon maaf ya kepada Kak Nafisa dan juga Kak Hana. Karena telat banget ya. Tadi itu kendala banget gak bisa bergabung, gak tahu kenapa. Izin perkenalkan diri. Jadi perkenalkan nama saya Karina. Lebih tepatnya bisa dipanggil Karin ya. Atau Rina, bebas, senyamannya aja gitu. Dan sekarang untuk kesibukan, itu menjadi seorang mahasiswi jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6 di Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Dan selain itu juga tergabung dalam sebuah komunitas mau bener bareng yaitu sebagai seorang penulis konten. Mungkin itu saja Kak Nafisa. Baik, terima kasih dan sangat luar biasa sekali. Saya juga ingin mengajak untuk para penonton yang sedang menyaksikan live Instagram TBM Karya Prestasi untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi kita sore hari ini. Silakan menulis pertanyaan di kolom komentar untuk kedua narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini. Terutama bagi teman-teman dan para bunda yang sangat menyimak di rumah, jika ada yang ingin ditanyakan seputar bagaimana manfaatkan bulan Ramadan sebagai momen untuk memperkuat literasi diri, misalkan melalui kebiasaan membaca, menulis, atau refleksi diri, silakan disampaikan. Semoga melalui diskusi kita ini bisa sama-sama menemukan makna Ramadan yang lebih dalam dan menjadikannya sebagai kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Dan kepada para orang tua dan teman-teman yang baik itu sekarang masih menonton ataupun nanti menonton tayangan ulang pada video live ini nantinya. Baik, izin Kak Karin dan Kak Hana ya. Nah, kita lanjut ke sesi diskusi nih. Oke. Siap ya Kak? Siap. Insyaallah siap. Kak, bentar lagi berbuka kok Kak. Oke. Sebagai pembuka, boleh nih diceritakan sedikit tentang perjalanan Kak Karin yang aktif di dunia literasi dan menulis, serta Kak Hana yang banyak bergerak di bidang komunitas, di bidang komunikasi dan public speaking, serta juga seni. Bagaimana awalnya ketertarikan itu bisa muncul? Mungkin bisa memberikan tanggapan dari Kak Karin terlebih dahulu dan nanti ditambahkan pernyataan dari Kak Hana. Oke, baik. Terima kasih Nafisa untuk pertanyaannya. Oh ya, BTW, ini aku pakai selempang ya. Kak Hana nggak pakai, jadi nggak enak gitu. Nggak apa-apa. Nggak boleh kan, Kak? Aduh, aku pikir tadi Kakak pakai selempang juga gitu kan. Oke, kita fokus ke pertanyaannya ya. Terkait dari ibaratnya gimana gitu, bisa terjun ke dunia literasi dan juga berkembang menulis gitu dan sebagainya. Nah, dari aku pribadi sebenarnya awalnya itu memang tertarik untuk nulis gitu kan ibaratnya. Pada saat itu aku pernah nulis di Facebook di sebuah komunitas, itu fan fiction, kayak ibaratnya sebuah penggemar gitu kan, tulisan penggemar. Nah, dari situ kebetulan juga mendapat respon positif dari orang-orang. Nah, dari sini akhirnya mulai memberanikan diri untuk menulis lebih banyak, menulis puisi, kemudian juga cerita pendek, dan juga menulis beberapa tulisan seperti artikel-artikel. Tapi pada masa itu dirasa masih apa ya, pada awal-awal itu tanda bacanya masih kurang. Kan tentunya dalam dunia literasi itu kan ada tanda baca gitu kan. Nah, di situ aku belum terlalu tahu gitu kan gimana cuma sekedar nulis gitu. Cuman lama-kelamaan seiring dengan berjalannya waktu, semakin belajar untuk memahami tanda baca. Karena kan kalau misal seandainya kita nulis, tapi kalau dibacanya tuh kayak kurang sama audiens, itu pasti akan menimbulkan tanda tanya kayak, ini
nulis apa gitu kan ibaratnya. Dan dari situ juga aku sering ikut sebuah komunitas yang ada di sekolah-sekolah. Misal seandainya guru bahasa ada yang menyampaikan misal kayak lomba gitu kan. Nah, di situ aku mulai memberanikan diri buat berkontribusi gitu. Urusan menang kalah itu belakangan gitu kan ibaratnya. Yang penting berani mencoba aja dulu. Dan dari situ lama-kelamaan akhirnya tertarik gitu kayak wah ini keren banget ya gitu kan, seru gitu belajar menulis, kemudian juga membaca, bercerita dan lain sebagainya gitu, yang membuat aku sampai hari ini terus-terusan terus belajar di dunia literasi. Mungkin itu Kak untuk jawabannya. Keren sekali, Kak. Oke, boleh ditambah pernyataan dari Kak Hana. Sebelum aku ceritain ketertarikan awal aku mau nanggapin dikit yang Kak Nafisah nih. Kayaknya seru banget. Kakaknya pernah nulis fanfiction ya? Apakah fanfictionnya tentang alternate universe K-pop idol mungkin? Iya betul Kak, itu tahun 2018 kalau nggak salah Kak. Kalau nggak salah udah lupa ya. Dan memang ambrudal gitu. Pas masih kecil sekali sudah mulai belajar menulis ya? Iya Kak, udah mulai belajar menulis gitu. Bisa, keren. Kalau Kak Nafisa mulainya di tahun 2018, saya baru mulai di tahun 2023. Kenapa bisa punya ketertarikan di bidang literasi yang berfokus dalam komunikasi audio, dalam public speaking, itu awalnya ketertarikannya adalah karena saya suka mendengarkan orang lain, suka melihat interaksi antar manusia. Jadi mungkin agak tidak dapat dipercaya, tapi saat SMA sebetulnya saya anak yang introvert sekali, bahkan tidak punya teman dalam tanda kutip. Gen Z sekarang kan kalau berteman nyebutnya circle-circlean ya teman-teman ya. Jadi saya ketika SMA itu nggak punya circle, jadi nggak pernah nongkrong, nggak pernah bergaul, tapi saya suka melihat orang berinteraksi. Dan dari ketertarikan itu saya mempelajari pola interaksi manusia, ternyata interaksi itu bisa dilakukan kalau terjadi komunikasi. Dan dari situ saya ngerasa kalau hidup saya nggak akan berkembang kalau saya terus-terusan introvert, terus-terusan nggak punya temen. Jadi saya mencari-cari kesempatan untuk bisa tampil dan untuk bisa bicara bukan hanya di depan 1 orang, 2 orang, 3 orang, tapi di depan banyak orang sekaligus. Jadi ini juga didasari dengan saya nggak bisa menolak ketika guru-guru saya minta saya untuk tampil presentasi atau tampil jadi MC di sekolah. Dari situ saya mulai ambil kesempatan untuk tampil di depan publik yang banyak, sehingga dari pengalaman-pengalaman itu saya merasa bahwa passion saya di bidang bicara, di bidang komunikasi. Tapi saya nggak mau bicara hanya sekedar bicara aja, nggak mau bicara tanpa dasar. Jadi di tahun 2023 tepatnya, saya mulai ambil pendidikan komunikasi secara serius di perkuliahan dan juga mengambil kelas sertifikasi ilmu public speaking. Dan di tahun 2024 alhamdulillah saya sudah naik menjadi guru public speaking di salah satu entertainment yang ada di Kota Pangkal Pinang, dan sering menjadi narasumber tentang ilmu public speaking juga di beberapa perguruan tinggi dan sekolah-sekolah yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Dan alhamdulillahnya ketika saya pindah ke Jawa Timur ini juga, di kantor saya masih berkesinambungan dengan ilmu public speaking tadi. Saya naik jabatan sebagai human resource di bagian human resource, sumber daya manusia, untuk mengatur manusia dengan ilmu public speaking dan menjadi narasumber di Badan Penyelia Jaminan Produk Halal untuk mengedukasi para pebisnis yang ada di Indonesia tentang pentingnya punya sertifikat halal. Itu lagi-lagi balik ke ilmu public speaking. Jadi ketika saya sudah merasa tertarik, saya mendalami dan alhamdulillahnya ternyata jalannya di sini. Masya Allah. Keren Kak. Terima kasih atas ceritanya, dari penjelasan Kak Karina dan juga Kak Hana. Kita bisa melihat bahwa perjalanan di dunia literasi dan komunikasi maupun seni tentu tidak terjadi begitu saja. Semua berawal dari ketertarikan sederhana yang kemudian terus dikembangkan melalui pengalaman,
lingkungan, dan keberanian untuk mencoba berbagai kesempatan yang ada. Hal ini yang akhirnya membentuk perjalanan kakak-kakak yang luar biasa ini hingga bisa aktif dan berkontribusi di bidang masing-masing seperti sekarang. Sangat keren, Kak. Baik, sekarang kita beralih ke pembahasan berikutnya. Nah, Kak Anissa, Kak Hana kan banyak, Kak Hana kan sering berbagi ilmu melalui public speaking, serta Kak Karin banyak menghasilkan karya seperti puisi dan cerpen. Nah, apakah ada momen di bulan Ramadan yang menjadi inspirasi bagi kakak-kakak untuk berkarya atau berbagi ilmu kepada orang lain? Mungkin bisa memberi tanggapan terlebih dahulu dari Kak Hana, nanti ditambahkan pernyataan dari Kak Karin. Oke, terima kasih kesempatan dan pertanyaannya Kak Nafisa. Mohon maaf, inspirasi yang muncul di bulan Ramadan ya, di bidang kita masing-masing. Ini kita cerita-cerita aja ya, Nafisa sama Karin ya. Iya, Kak. Iya, Kak. Jadi saya masih ingat banget kejadian beberapa tahun yang lalu di bulan Ramadan juga. Waktu itu tempat kerja saya ada mengadakan acara santunan di sebuah panti asuhan. Tapi karena memang kegiatan utamanya itu hanya santunan anak yatim, jadi sepanjang acara itu ada gap, ada kekosongan yang enggak diisi acaranya. Jadi ketika saya melihat kekosongan itu, saya ngerasa enggak nyaman karena ketika di acara santunan tentunya orang-orang yang datang, anak-anak panti asuhan tersebut berada di usia emas di mana mereka sedang berupa gelas kosong yang seharusnya kita isi dengan pengetahuan-pengetahuan karena mereka memang siap untuk belajar dan menerima hal-hal baru atau pengetahuan-pengetahuan baru. Maka dari itu di kekosongan acara tersebut saya memberanikan diri untuk mengisi kekosongan itu dengan berliterasi, dengan mengisinya bercerita kepada anak-anak tersebut tentang awal mula kenapa kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk berpuasa, turunnya wahyu berpuasa, tapi mengisinya bukan dengan cara ceramah karena audiensnya adalah anak-anak ya teman-teman ya. Jadi saya membungkus literasi tersebut bukan hanya dengan public speaking biasa, tapi dengan seni mendongeng, seni bercerita, storytelling, karena yang kita hadapi adalah anak-anak. Nah, dari situ yang membuat saya terharu, yang membuat saya semakin cinta dengan literasi seni ini adalah reaksi atau respon dari anak-anak panti asuhan tersebut yang mereka semangat ketika acara tersebut yang awalnya kosong diganti dengan sesi storytelling. Mereka semangat, mereka bertanya, dan mereka minta ceritanya dipanjangin lagi, minta diceritain cerita yang lain. Dari kejadian itu, karena respon positif yang saya terima, itu menjadi inspirasi saya untuk terus menggalakkan gerakan literasi yang sesekali dibalut dengan seni agar lebih dapat diterima oleh audiensnya. Semakin lama saya semakin menggeluti bidang tersebut dan masih saya jalani sampai sekarang. Masya Allah. Keren. Baik, disilakan untuk Kak Karin. Oke, baik. Terima kasih Kak Nafisa atas kesempatannya ya. Luar biasa sekali ya Kak Hana ini ya. Pengalamannya sangat Masya Allah sekali gitu. Luar biasa. The best banget gitu. Oke, dari aku pribadi ya, terkait dari inspirasi yang didapatkan selama bulan suci Ramadan ini dalam menulis. Salah satunya itu adalah pengendalian diri. Karena kita ketahui betul kan bahwasanya puasa ini merupakan ajang kita untuk menahan diri gitu kan. Menahan untuk tidak makan, tidak minum, kemudian juga dari hal-hal yang bisa terpengaruh negatif, berkata kasar, intinya itu melawan hawa nafsu. Nah, dari sini aku berpikir kayak ibaratnya bagaimana gitu kita menjadi seorang pribadi yang bisa mengendalikan diri kita sebaik itu gitu kan ibaratnya. Karena kan kalau kita berpuasa itu dari
sampai dari jam 4:30 gitu kan sampai jam 6 sore itu dilakukan secara sadar. Nah, hal ini menjadi salah satu inspirasi aku dalam menulis ya, terkhususnya cerita, kemudian juga puisi-puisi, yaitu bagaimana kita bisa mengendalikan diri sebaik mungkin dalam bulan puasa ini. Kemudian selain itu juga adalah berbagi. Kan kalau dilihat bulan puasa ini banyak banget orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Kalau ngelihat orang pada berlomba-lomba tuh kayak ngerasain syakir banget gitu kan ibaratnya. Kayak mikir, ya Allah gitu, ini pahala aku banyak gak ya gitu kan ibaratnya. Nah, dari situ muncul juga gitu ide-ide untuk menulis gitu ibaratnya. Bagaimana hal-hal kecil yang kita lakukan itu bisa membantu banyak orang. Contohnya seperti berbagi takjil, kemudian juga memberi gitu kan ibaratnya. Itu bisa membantu banyak orang, sedekah dan sebagainya. Dan selain itu juga dari kita terbiasa melakukan hal-hal yang istilahnya kebaikan, itu malah membuat kita semakin menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu kan ibaratnya. Di sini kita sadar bahwasanya kita sebagai manusia itu harus punya rasa peduli yang tinggi kepada banyak orang. Nah, ini memunculkan ide inspirasi banget gitu kan buat aku untuk senantiasa berbagi kepada sesama dan juga peduli kepada sesama, bahwasanya kita tuh manusia nggak bisa gitu hidup. Saya. Baik, terima kasih Kak. Sangat keren untuk kakak-kakak yang sangat luar biasa ini. Nafisa sampai kayak, jadi malu deh. Sangat ingin mengikuti jejak-jejak dari kakak-kakak ini. Nafisa juga Baik. keren tahu. Bener, Nafisa juga keren tahu, Masya Allah banget. Terima kasih Kak. Baik, kita lanjut untuk Kak Hana. Nah, Kak Hana kan selain aktif sebagai pengajar dan public speaking, Kak Hana juga terlibat dalam dunia seni. Nah, seperti kayak teater gitu ya, kayak acting, terus pertunjukan. Nah, menurut Kak Hana sendiri, apakah seni juga bisa menjadi salah satu cara untuk mengekspresikan literasi diri? Mengekspresikan? Diri. Mengekspresikan diri. Apakah seni bisa menjadi wadah untuk kita mengekspresikan diri? Itu sebenarnya pertanyaan tapi pernyataan ya Nafisa ya. Karena seni memang wadah kita untuk mengekspresikan diri, media kita untuk mengekspresikan diri, dan juga media literasi dengan cara yang menyenangkan. Jadi kalau misalnya nih kita tidak percaya diri dengan kehidupan kita, dengan cerita hidup kita, melalui seni kita bisa menampilkan, bisa tampil di depan publik dengan cara yang menyenangkan. Jadi kita bisa melakukan acting, tadi storytelling, kemudian yang termasuk seni literasi juga seperti bernyanyi, itu termasuk seni literasi. Jadi ketika kita nggak pede untuk bercerita, kita nggak pede untuk ngomong langsung, kita bisa menggunakan seni sebagai media kita berliterasi, menyampaikan perasaan kita, melakukan transfer of knowledge tadi. Jadi misalnya, Karina pernah galau nggak sih? Pernah Kak, sebagai manusia. Apalagi remaja. Karina dan Nafisa sebagai remaja, sebagai manusia tadi pastinya pernah mengalami yang namanya galau ya. Nah, ketika kalian mengalami fase galau tersebut dan kalian tidak berani untuk mengekspresikan rasa galaunya secara langsung, seni bisa menjadi media kalian mengekspresikan diri tadi. Dengan cara nyanyi lagu-lagunya Mahalini mungkin ya. Itu bisa jadi satu media kalian untuk nyampein aku lagi galau loh, seperti itu. Atau ketika kalian punya sifat NPD, tahu NPD? Pernah dengar istilahnya Kak? Iya, narcissistic personality disorder teman-teman. Misalnya tahu nih, aku nih sifatnya narsis, gimana ya caranya aku mau tampil di depan orang, mau mengekspresikan diriku sebagai orang yang narsis tapi dengan cara yang benar. Bisa, dengan cara apa? Dengan cara acting atau memanfaatkan sosial media dengan menampilkan apa bakat yang kalian punya, entah itu acting, entah itu modeling atau kesenian yang lain seperti tari. Itu bisa menjadi media kalian untuk mengekspresikan diri kalian dengan baik, seperti itu. Baik,
Terima kasih, Kak. Nah, jika kita kaitkan dengan tema sore hari ini, buah Ramadan, eh, buah Ramadan literasi sebagai jalan menjadi pribadi berkarakter. Menurut Kak Hana, bagaimana sebenarnya hubungan antara kemampuan literasi dengan proses seseorang memahami dirinya sendiri? Oke, sebelumnya kita maknakan dulu literasi ya. Banyak orang yang salah kaprah tentang literasi karena mereka memaknai harafiah literasi itu hanya sekedar kemampuan seseorang dalam membaca dan menulis. Nah, padahal literasi itu cakupannya lebih luas daripada sekedar membaca dan menulis. Literasi yang sebenarnya adalah transfer of knowledge atau media kita untuk membagikan pengetahuan kita dengan cara apapun. Menulis dan membaca itu termasuk literasi, tapi bukan hanya sebatas itu. Ketika kita berbicara seperti sekarang ini, ketika kita berdiskusi, ketika kita menyampaikan pengetahuan melalui seni, tulisan, bahasa tubuh, atau yang lain, bahkan kemampuan untuk peka terhadap lingkungan sekitar atau peka terhadap orang lain, bisa membaca sifat orang lain, itu juga termasuk kemampuan berliterasi. Nah, apa sih hubungan kemampuan berliterasi dengan pembentukan diri kita menjadi pribadi yang berkarakter? Makna yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi ketika kita bisa berliterasi, bisa berpikir kritis, kita akan menjadi pribadi yang tidak akan serta-merta, tidak akan mentah-mentah mengambil semua informasi yang kita dapatkan di sekitar kita secara langsung. Hal yang paling sederhana saja dalam hubungan antar manusia, ketika kita tidak memiliki sifat yang literasi dalam diri kita, ketika kita tidak menerapkan literasi dalam diri kita, ketika kita mengalami masalah nih dengan teman misalnya, biasanya orang yang literasinya rendah itu emotional intelligence-nya juga rendah. Ketika mereka menghadapi masalah, ketika mendengar gosip seperti itu, biasanya langsung labrak. Tapi ketika emotional intelligence-nya tinggi dan dia punya kemampuan literasi yang baik, dia akan menjadi pribadi yang sangat berhati-hati. Dia mendengarkan informasi dari teman yang satu, teman namanya Mawar bilang Melati habis fitnahin dia. Kalau misalnya literasinya tinggi, dia tidak akan serta-merta mengambil informasi tersebut, tidak akan serta-merta memusuhi Melati, tapi dia akan mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu, mengajak Melati untuk berdiskusi dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi tersebut. Jadi ketika teman-teman mengimplementasikan literasi di dalam kehidupan sehari-hari, maka pembentukan pribadi teman-teman akan menjadi pribadi yang berkarakter, yang kritis, dan juga yang tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitar tanpa adanya prinsip sendiri. Seperti demikian. Oke. Nah, Kak Hana. Kak Hana juga kan aktif dalam dunia seni dan pertunjukan ya kan tadi kan? Ya. Nah, apakah seperti acting atau storytelling juga bisa menjadi media untuk menyampaikan nilai-nilai kehidupan yang dipelajari selama Ramadan? Iya, betul. Sangat bisa sekali. Mungkin kalau Nafisah mau menyempatkan waktu, aku sekalian promosi ya. Di Instagramku itu pada tahun 2024, aku aktif sekali di dunia, 2024. Iya, 2024-2025, aku aktif sekali di bidang acting dan seni teater. Jadi, apakah acting, apakah seni peran itu bisa untuk menyampaikan nilai-nilai kehidupan? Sangat amat bisa, karena ketika di bulan Ramadan, aku tahun-tahun sebelumnya maksudnya, aku sangat aktif sekali di bidang teater untuk menampilkan drama tentang nilai kehidupan tadi. Soalnya banyak, aku lupa mau ceritain yang mana. Misalnya bakti kepada orang tua, kemudian kewajiban berpuasa, bagaimana seorang umat muslim bisa menahan haus, menahan lapar, menahan nafsu apapun ketika di bulan puasa. Itu kita menyampaikan nilai-nilai tersebut
bukan dengan ceramah karena orang bakal bosen kan, tapi dengan cara main teater. Jadi kita masing-masing dapat karakter masing-masing, jadi orang-orang tertarik untuk nonton, dan ketika mereka nonton kita menyelesaikan seni perannya hingga habis, mereka akan dapat makna dari apa yang kita sampaikan. Oh, berarti ketika kita menjadi manusia kita harus begini-begini ya. Oh, berarti ketika kita di bulan puasa kita harus begini-begini ya. Seperti itu. Jadi menurutku seni teater itu kenapa aku suka banget, karena menurutku itu paling efektif untuk menyampaikan nilai-nilai kehidupan. Karena orang ketika kita ajak ngobrol kayak sesi live Instagram ini mungkin akan kerasa bosen ya. Tapi kalau misalnya disampaikannya dengan dongeng atau mungkin nonton film 2 jam, 3 jam aja kita jabanin. Karena memang seni peran itu sangat amat apa namanya efektif untuk menyampaikan nilai-nilai yang ingin kita sampaikan ke khalayak banyak. Baik. Nah, itu kakak ikut teater itu ada komunitasnya atau memang dari sekolah gitu, Kak? Kalau misalnya di sekolah, aku belum mulai teater. Padahal aku sekolahnya di MAN 1, yang mana MAN 1 itu terkenal sama teaternya ya, teater Lidi Satu Atap. Tapi aku belum berkesempatan ikut di sekolah, jadi ketika aku lulus sekolah itu aku kerja. Aku mulai kerja, masuk ke suatu manajemen di kota-kota Pinang. Mungkin teman-teman pernah dengar Josa Entertainment? Pernah. Jadi ya, jadi dulu kakak kerja di sana sebagai head manager, sumber daya manusianya juga. Kemudian karena di sana juga menyediakan kelas teater, mau nggak mau yang kerja di sana juga harus belajar teater gitu. Jadi ketika belajar ternyata suka, dijalanin, dan alhamdulillahnya bertahan selama 2 tahun. Jadi karena suka sih, selain di Josa juga di Jember ini kakak belajar juga dan tampil juga di alun-alunnya di JFC, itu untuk nampilin tentang budaya Indonesia. Seperti itu. Wow. Tapi kalau di Bangka kakak belum tahu deh ada enggaknya komunitas, belum tahu. Tapi setahu kakak ada sekolah-sekolah khusus acting dan seni teater seperti Bumi Acting School dari Avicii dan juga di Josa Entertainment tadi. Mungkin kalau misalnya Nafisa sama Karina tertarik ke dunia teater, boleh menghubungi Josa Entertainment ya. Iya, sangat tertarik Nafisa mau ikut. Oke, terima kasih Kak Hana. Terima kasih kembali. Baik, untuk Kak Karin. Nah, Kak Karin pernah menjadi runner-up duta baca sekolah. Dia juga aktif di komunitas penulis. Nah, menurut Kakak, apa peran membaca dalam membantu seseorang membuat cara berpikir yang lebih terbuka dan bijak? Oke, baik. Terima kasih Nafisa atas pertanyaannya ya. Bagaimana membaca membuat seseorang itu lebih berpikir secara bijak gitu kan ibaratnya. Kita telusuri lebih jauh makna literasi seperti yang dibilang Kak Hana tadi ya, bahwasanya literasi itu bukan hanya sekedar membaca dan menulis saja, tetapi lebih daripada itu. Termasuk komunikasi, kemudian juga cara kita mengelola informasi, itu termasuk ke dalam bagian literasi gitu kan. Nah, saat kita membaca, kan di sini kan pertanyaan membaca gitu, jadi kita fokus ke membaca aja gitu kan. Nah, saat kita membaca, tentunya kita itu memperoleh pengetahuan dari yang tidak tahu, itu menjadi tahu. Dan memang di sini membaca itu kan tidak hanya sekedar membaca saja gitu, tetapi bagaimana kita bisa memahami makna dari tulisan yang kita baca gitu. Dan memang di sini orang yang sering membaca itu akan kelihatan bedanya sama orang yang tidak sering membaca ataupun jarang membaca gitu kan. Karena di sini kalau misal seandainya kosakatanya makin banyak, cara dia berbicara, cara dia menulis pun akan semakin kelihatan gitu kan. Nah, saat kita tahu gitu terkait dari hal-hal tersebut, pengetahuan yang baik ataupun pengetahuan yang baru, maka kita akan berpikir lebih jauh lagi untuk memberikan sebuah komentar atau memberikan sebuah pernyataan gitu kan. Karena di sini tentunya kita memperoleh banyak sudut pandang. Sebagai contoh, misal seandainya kita berbicara misal seandainya mengenai
kemarin tuh kan ada isu-isu bisa seadanya sahur itu bisa seadanya mengganggu gitu kan, karena bunyinya mungkin yang terlalu nyaring orang-orang yang berkeliling gitu kan. Nah, tapi di sini kalau kita cuma menelan satu informasi saja, kita tidak menelaah lebih jauh, maka kita akan memakan informasi tersebut gitu kan. Padahal pada dasarnya kita bisa memberikan komentar yang lebih positif lagi gitu dalam hal tersebut. Karena kita belajar lebih banyak hal lebih jauh lagi gitu. Jadi tentunya membaca itu bisa membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena kita bisa memperoleh informasi yang lebih banyak ya. Nggak hanya dari satu informasi saja, tetapi ada banyak dan perlu kita bandingkan. Tentunya juga kita harus berkomentar lebih bijak lagi ya, terutama dalam bermain media sosial gitu, agar tidak menimbulkan huru-hara yang terjadi. Oke, mungkin itu Kak. Oke, terima kasih Kak. Nah, lanjut ya Kak. Nah, Kak Karin juga pernah menjadi penulis di komunitas Mau Bener Bareng. Nah, bagaimana pengalaman berada di komunitas tersebut membantu Kakak berkembang sebagai penulis maupun sebagai pribadi? Oke, bagaimana komunitas itu membantu aku untuk berkembang ya sebagai penulis dan juga sebagai pribadi gitu. Pertama penulis. Sebenarnya agak malu ya nganggap diri sebagai penulis karena karya aku belum sebanyak itu gitu kan ibaratnya. Tapi nggak apa-apa lah ya mungkin. Dari aku pribadi mungkin pertama itu kan kalau kita ingin membuat sebuah konten itu kan kita harus searching nih gitu kan terkait dari audiensnya siapa dulu gitu. Kayak kami komunitas Mau Bener Bareng itu kan audiensnya tentunya para yang memang mau bertumbuh dan juga berkembang gitu dalam ranah Islami. Nah, di sini bagaimana gitu aku sebagai seorang penulis itu bisa menyampaikan pesan yang ingin disampaikan kepada banyak orang. Tentunya bagaimana biar konten kami itu menarik gitu kan ibaratnya. Bagaimana supaya mereka tertarik untuk memfollow komunitas Mau Bener Bareng. Itu menjadi sebuah PR dalam ranah penulis konten, terutama kami pribadi gitu. Nah, dari sini aku semakin sering searching gitu terkait dari konten-konten yang viral. Kemudian kita bisa menggunakan ATM, amati, tiru dan juga modifikasi konten-konten tersebut gitu kan. Ini dengan catatan nggak plagiat ya, tapi memang benar-benar amati gitu, tiru dan modif ulang gitu dengan versi yang lebih baik, versi yang ada gitu. Nah, dari sini semakin sering aku searching, kemudian juga semakin semakin membuat aku belajar gitu bagaimana menjadi seorang penulis yang baik ke depannya gitu. Jadi tidak hanya sekedar menulis, tetapi juga bisa menghasilkan konten-konten yang relevan dan juga yang baik. Nah, itu dari penulis, dari aku pribadi gitu kan. Kemudian sebagai diri aku gitu, khususnya sebagai Karina gitu. Jadi kan kami di komunitas Mau Bener Bareng itu ada jadwal kontennya. Itu kan biasanya 1 minggu sekali. Aku itu kedapetan di hari Kamis. Tapi untuk jadwal pastinya itu memang di hari yang berbeda. Jadi nggak di hari Kamis itu doang. Nah, karena aku menjadi seorang mahasiswa dan kemarin juga sempat aktif di organisasi, kebetulan udah demisioner sekarang, itu membuat PR gitu bagi aku. Gimana caranya supaya aku bisa tetap nulis konten di tengah kesibukan aku sebagai seorang mahasiswa dan juga aktif di organisasi gitu. Nah, hal ini membuat aku belajar satu hal, bahwasanya disiplin itu penting. Disiplin, kemudian juga intinya mengatur waktu dengan baik. Karena aku pun anaknya ibaratnya masih tetap berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan cara disiplin tadi gitu dalam menulis konten, nggak telat. Ada sih sekali telatnya gitu, tapi konfirmasi gitu kepada para ketua divisi writer gitu untuk memfollow up konten di lain hari gitu. Jadi yang aku pelajari itu adalah disiplin dan juga komitmen. Karena kemarin pada saat kita masuk komunitas Mau Bener Bareng pun kita tuh diwawancara gitu ibaratnya, bersedia nggak untuk berkomitmen gitu. Jadi jangan sampai cuman kalau kata orang manis di awal tapi di akhir itu kayak kurang. Mungkin itu karena bisa untuk jawaban dari saya pribadi. Baik, nah di sini ada pertanyaan dari penonton kita, dari Kak Afdal Bailah ya. Nah, izin bertanya dong Kak, apakah ada alternatif yang lain untuk teman-teman kita yang tidak suka membaca untuk dapat bisa memperoleh informasi atau kosakata yang sama? Boleh dong Kak dijawab, Kak Karin? Oke, baik. Terima kasih karena bisa izin menjawab juga dari pertanyaan Afdal Bailah gitu. Oke, mungkin nanti Kak Ana bisa menambahkannya Kak dengan pengalaman Kakak yang luar biasa.
eh, jadi apakah ada alternatif lain gitu untuk teman-teman kita yang tidak suka membaca untuk dapat memperoleh informasi atau kosakata yang sama gitu. Nah, dari sepengamatan aku ya, itu tuh ada gitu. Caranya itu salah satunya itu dengan cara media sosial, terkhususnya aplikasi. Ini boleh disebut gak sih aplikasi sebelah? Intinya tuh aplikasi sebelah gitu, yang apa? Pokoknya yang maksudnya yang tren gitu kan, si itulah gitu kan, TikTok gitu kan ibaratnya. Nah, di TikTok ini kan ataupun kita di Reels Instagram misalnya yang bisa dijadikan sebagai contoh, itu kita bisa mengupload konten dengan durasi yang sesingkat mungkin, tapi ibaratnya apa ya, bisa membuat mereka tertarik untuk menggali informasi lebih dalam. Karena kan zaman sekarang pun kalau kita membuat konten yang panjang gitu ibaratnya, tapi dengan bahasa yang ataupun dengan format yang kurang menarik, maka itu tidak akan bisa menarik perhatian mereka. Karena kan remaja ini kan hobinya scrolling gitu. Nah, di sini tentunya dengan cara video yang singkat tadi itu setidaknya bisa membuat mereka untuk memperoleh informasi ataupun istilahnya memperoleh kosakata baru dari reels tersebut. Sebagai contoh, kemarin tuh ada lewat dari saya ya pada saat pemilihan duta bahasa itu ada ada konten-konten kayak kosakata gitu. Nah, itu kan singkat, kemudian juga enak dilihat gitu. Nah, dari situ pun saya memperoleh kosakata baru gitu. Ini kadang-kadang aku ya. Astagfirullah. Intinya tuh kayak memperoleh kosakata baru gitu kan dari hal tersebut. Nah, itu membuat kita apa ya, bisa memperoleh informasi gitu dari reels singkat tersebut kepada banyak orang. Itu mungkin salah satunya yang bisa kita lakukan dalam untuk memperoleh informasi ataupun kosakata yang baru gitu. Baik, terima kasih Kak Karin. Dan kalau menurut Kak Hana gimana Kak? Kalau misalnya malas membaca, minat membacanya rendah, tapi pengen punya pembendaharaan kosakata yang luas juga cakupannya, menurut aku apa yang disampaikan oleh Karin tadi cukup efektif, mengingat attention span anak-anak zaman sekarang itu semakin singkat ya, makanya lebih banyak konten singkat yang diminati ketimbang video yang berdurasi panjang. Tapi akan lebih efektif lagi kalau misalnya teman-teman malas membaca tapi masih punya minat untuk menyimak. Menyimak apa? Menyimak film, menyimak podcast, menyimak musik. Kayaknya sinyal Kak Hana ini deh. Bermasalah deh kayaknya karena bisa mungkin. Iya. Soalnya dari tadi aku itu muter-muter gitu. Iya, di aku juga. Oke. Ya Allah, maaf banget. Nafisa, Karina, apakah sekarang suaraku terdengar? Oke, aman Kak. Kedengaran, Kak, aman. Aku buka puasa dulu ya teman-teman ya. Oh, sudah berbuka ya Kak. Selamat berbuka Kak. Selamat berbuka, Kak. Iya. Kak. Sudah. Maaf teman-teman. Nah, tadi aku lanjutkan ya. Karena minat membacanya rendah, jadi usahakan minat menyimaknya masih tinggi. Ketika teman-teman bersedia untuk menyimak dengan jangka yang lebih panjang, bukan karena apa, bukan Sinyalnya. Iya. Dari tadi muter-muter. Kita tunggu aja deh kayaknya Nafisa. Iya. Mungkin di sana ini mendengarkan setidaknya 10 dah kata belum pernah. Ya.
Iya, jaringannya. Mohon maaf Nafisa dan Karina, jaringannya. Iya Kak, nggak apa-apa. Sudah aku jawab tadi, kedengeran nggak? Kayaknya pas Kakak jawab internetnya jaringannya nggak ada tadi. Sedih sekali. Nggak apa-apa Tadi aku Kak. Nggak apa-apa. Terima kasih ya Kak. iya, terima kasih kembali. Baik, kita lanjut. Untuk kedua narasumber ya, untuk Kak Hana dan juga Kak Karin, kan sama-sama memiliki perjalanan yang cukup aktif sejak sekolah hingga sekarang. Kalau melihat kembali perjalanan itu, apakah ada satu kebiasaan kecil yang tanpa disadari justru paling membantu Kak Karin dan juga Kak Hana dalam berkembang sampai sekarang? Boleh ditambahkan pernyataan terlebih dahulu dari Kak Hana dan nanti ditambahkan pernyataan dari Kak Karin. Satu kebiasaan kecil yang tanpa disadari sangat amat membantu sampai sekarang ya. Ya. Jujur mungkin ini jawabannya aneh, tapi betulan efektif dan inilah yang membawa aku sampai di titik ini sekarang, yaitu kebiasaan yang tadi sudah aku sebutkan ketika di SMA, tidak bisa menolak permintaan siapapun. Apakah mungkin Nafisah dan Karin punya sifat yang sama, sama-sama people pleaser? Iya, sama Kak. Jadi dulu paling tidak bisa menolak ketika guru memerintahkan untuk apapun. Hana ikut lomba storytelling di UBB, ikut lomba debat di UBB, ikut lomba pidato, jadi MC, maju. Bisa nggak bisa, mau nggak mau, suka nggak suka, tahu nggak tahu, aku selalu mengiyakan apapun permintaan yang diajukan ke aku. Jadi ketika disuruh jadi MC padahal nggak punya pengalaman, aku akan belajar bagaimana caranya menjadi MC. Ketika disuruh untuk berpidato, meskipun tidak punya pengalaman, aku akan belajar bagaimana caranya berpidato. Dan untungnya kita hidup di abad 21 di mana era digital sangat amat keren dan sangat amat membantu kehidupan sehari-hari kita ya teman-teman ya. Jadi belajar itu menurutku sekarang sangat amat mudah, bisa dari aplikasi merah, aplikasi hitam, dari Instagram juga bisa. Jadi meskipun nggak tahu, aku tetap mengiyakan, iya mau, iya bisa, iya boleh bapak, ibu boleh. Jadi kebiasaan itu yang akhirnya membuat aku punya banyak sekali pengalaman dan jam terbangnya alhamdulillahnya tinggi. Bahkan aku dapat pekerjaan yang sekarang pun, naik jabatan pun karena aku selalu mengiyakan. Teman-teman, jarak antara Bangka Belitung dan Jember ini jauh sekali loh. Hampir 2000 km jaraknya. Lebih jauh daripada Bangka ke Singapura. Jadi kenapa bisa sampai tersesat di kota, di kabupaten ini, karena itu tadi tidak bisa menolak, tidak tahu caranya menolak dan selalu mengiyakan. Kamu saya angkat profesinya jadi supervisor ya, iya boleh. Kamu pindah kota ya, iya boleh. Nah itulah yang akhirnya membuka banyak sekali kesempatan yang satu persatu datang di kehidupan saya, dan karena saya mau untuk terus mencoba membuka diri dengan kesempatan-kesempatan yang ada dan tidak menolak apapun itu kesempatannya meskipun saya nggak bisa, itulah yang akhirnya menjadi pelajaran-pelajaran dan memberikan saya banyak sekali bekal untuk mencapai apa yang saya inginkan hingga di titik sekarang. Jadi seperti itu. Keren Kak. Oke, terima kasih Kak, dan untuk Kak Karin dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Nafisa atas pertanyaannya ya. Kayaknya bakal sering ucapin terima kasih dan terima kasih deh. Oke, dari saya pribadi ya, terkait dari kebiasaan kecil yang membuat berkembang sejauh ini, itu menurut saya adalah konsisten. Ya, saya itu anaknya kadang-kadang pun masih jarangnya itu konsisten gitu kan. Tapi menurut saya yang paling ngaruh itu adalah konsisten. Karena kalau ngomong soal memulai, itu
menurut saya itu rada gampang gitu. Tapi kalau konsisten itu susah sekali gitu kan ibaratnya. Contoh misal seandainya kita mau jadi seorang content creator gitu kan. Nah, di sini ketika kita konten, bagaimana kita bisa konsisten gitu ibaratnya dengan huru hara yang ada ataupun dengan reaksi-reaksi yang ada gitu kan. Itu paling berpengaruh banget. Kemudian juga dalam ranah menulis juga literasi tadi, dari saya SMP sampai sekarang masuk dunia perkuliahan, itu yang paling penting itu ya konsistensi tadi gitu. Karena kalau nggak kita asah, lama-kelamaan itu bakal hilang gitu, kayak bakal memudar gitu hal tersebut gitu kan. Karena kalau semakin kita sering terjun ke ranah itu makin familiar kita dengan hal tersebut dan membuat kita juga semakin berkembang ke depannya. Jadi yang paling itu tuh adalah konsisten untuk saya. Baik, terima kasih Kak, terima kasih banyak untuk Kak Karin dan juga Kak Hana atas sharing yang sangat inspiratif untuk sore hari ini. Dari diskusi kita sore hari ini, kita bisa melihat bahwa menemukan makna Ramadan tidak hanya melalui ibadah, tetapi juga melalui proses belajar memahami diri sendiri. Baik melalui membaca, menulis, berdiskusi seperti sekarang, maupun mengekspresikan gagasan lewat komunikasi dan seni. Semua itu dapat menjadi bagian dari literasi diri yang membantu kita merenungkan pengalaman dan mengambil pelajaran dari kehidupan. Melalui cerita dan pengalaman dari Kak Karin dan juga Kak Hana, kita juga belajar bahwa perjalanan dalam dunia literasi, komunikasi, dan kreativitas berawal dari langkah-langkah sederhana yang terus dijalani dengan konsisten. Dari kebiasaan membaca, menulis, berbagi ilmu, hingga berani mengekspresikan gagasan, semua itu dapat menjadi jalan bagi generasi muda untuk lebih mengenal dirinya, sekaligus memberi manfaat bagi orang lain. Semoga percakapan kita sore hari ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa Ramadan juga bukan hanya tentang menjalani rutinitas, tetapi juga tentang memberi ruang untuk belajar, merenung, dan menemukan makna kehidupan melalui literasi diri. Dengan begitu, nilai-nilai yang kita temukan selama Ramadan dapat terus kita bawa dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak Literasi Talk episode 6. Semoga kita bisa bertemu kembali di episode selanjutnya dengan tema-tema literasi yang tak kalah menarik. Dan terima kasih untuk Kak Karin dan juga Kak Hana. Kalian berdua sangat keren. Terima kasih kembali. Dan kita menjadi banyak ide-ide ya untuk berkembang seperti kakak yang keren ini. Dan juga saya Nafisa Khairani selaku host juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk kakak-kakak dan teman-teman yang ada di rumah. Dan juga selamat berbuka untuk Kak Hana dan juga Kak Karin. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam literasi. Oke. Terima kasih Kak. Terima kasih kembali. Dadah Kak Hana. Dadah, Kak. Kakak.